Naskah Tanjung Tanah, naskah Melayu tertua di dunia. Verhoeven menyebutnya sebagai piagam di tanah Hyang gitu ya. Terus ada undang-undang tanah Sleman. Curinya kalau di bawah rumah sekian hukumnya. Ya memang ini satu yang luar biasa. Abad 14 itu sudah ada satu masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Muncul 2 kali kata-kata Darmasraya. Desa Tanjung Tanah di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada 14 Mei 2022 ini terlihat berbeda dari biasanya. Di sepanjang jalan desa, umbul-umbul terpasang dan orang-orang berpakaian adat pun lalu lalang. Ini penanda acara besar sedang berlangsung. Tidak saja warga setempat, para pemerhati budaya, sejarawan, perwakilan pemerintah, hingga jurnalis ikut hadir, termasuk puluhan perantau dari luar negeri yang sengaja pulang kampung. Mereka hadir mengikuti acara adat yang dinamakan Kendurisko. Kenduri yang bagian akhirnya adalah pelantikan para perangkat adat di daerah itu. Pelaksanaan kenduri sendiri tidak terjadwal, namun sesuai kebutuhan dan keputusan bersama, biasanya setiap 5 atau 6 tahun sekali. Salah satu ritual di kenduri tersebut adalah memandikan dan menurunkan sko atau pusaka-pusaka warisan nenek moyang, termasuk naskah Tanjung Tanah atau naskah Melayu tertua yang pernah ditemukan di dunia. Iringan mobil ini membawa Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Ia adalah Raja Koto Besar, kerajaan yang kini berada di wilayah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Sultan Rizka sekaligus bupati daerah tersebut. Raja yang bergelar Sri Maharaja di Raja itu hadir memenuhi undangan pucuk adat Tanjung Tanah. Masyarakat adat Desa Tanjung Tanah sendiri dipimpin oleh 3 depati utama, yaitu Depati Talam Tuwo, Depati Sekumbang, dan Depati Bumi. Sebagai bukti kekerabatan antara Darmasraya dan Tanjung Tanah. Selain hadir, Sultan Maharaja di Raja itu juga menghadiahkan seekor kerbau putih yang dibawa dari kerajaannya untuk disantap bersama dalam kendurisko. Suatu persatuan antara Darmasraya dengan Tanjung Tanah ini mudah-mudahan berkahi Allah. Meski belum bisa memastikan adanya hubungan kekerabatan antara kerajaan Darmasraya dengan Tanjung Tanah, jurnalis dan peneliti sejarah Wenry Wanhar menyebut naskah Tanjung Tanah ditulis di daerah Darmasraya pada abad ke-14. Di dalam naskah itu kan disebutkan muncul 2 kali kata-kata Darmasraya, dan di kedua kata-kata itu di halaman 29 dan di lembar 29 dan lembar 30, di kedua itu selalu diawali kata-kata Maharaja Darmasraya, kan begitu. Tertuang di naskah bahwa ini ditulis di muka Maharaja Darmasraya. Bupati yang hari ini menjabat di Darmasraya itu adalah orang yang warih dan bajawe pusako dari Ninya turun ke mama turun ke manakan, ya, memangku gelar pusaka Sri Maharaja di Raja. Ya. Pertautan itu pula lah yang mendasari pucuk adat Tanjung Tanah mengundang langsung Sultan Rizka ke Darmasraya. Darmasraya di masa lalu adalah kerajaan besar. Kami datang bersama Ketua Kam dan para nenek mama untuk menyaksikan pembukaan Kenduri Seko, yaitu naskah-naskah Tanjung Tanah yang naskah Melayu tertua di dunia. Di dalam naskah itu ada pernyataan tentang Darmasraya. Nah, maka kami diundang untuk melihat dan menyaksikan. Yang kedua, setelah itu nanti kita ke rumah Depati Bumi dengan acara yang sama, prosesi. Setelah mendapatkan arahan dari panitia Kendurisko,
Para tamu dan pimpinan adat Tigo Luhah Tanjung Tanah berjalan menuju rumah Depati Talam Tuo, tempat naskah Tanjung Tanah akan dimandikan. Inilah rumah Depati Talam Tuo. Ia adalah pimpinan dari 3 depati utama di wilayah Luhah Tanjung Tanah. Depati sendiri merupakan gelar adat yang diwarisi dari garis keturunan anak batino atau garis ibu. Sarape kalau yang kita yang ada ini, yanglah datang ke rumah Depati Talam Tuo. Ruangan di lantai 2 ini terasa sempit, tak cukup menampung hadirnya para tokoh adat, sejumlah undangan, serta orang-orang yang akan mendokumentasikan prosesi memandikan naskah Melayu tertua. Setelah sambutan secara adat, benda berbungkus kain putih dikeluarkan dari dalam kamar. Di dalamnya lah naskah Tanjung Tanah berada. Bau kemenyan menyeruak ketika prosesi dimulai. Said Hanafi atau Depati Talam Tuo memimpin proses itu. Benda berbentuk kendi yang sebelumnya terbungkus kain putih pun dibuka. Di dalamnya terdapat peti tua yang diikat tali. Depati Talam Tuo lalu mengeluarkan kantong kain dari dalam peti. Di dalamnya terdapat bundelan. Di bagian atas terdapat beberapa helai kain yang ternyata atribut yang digunakan oleh hakim di Tanah Kerinci dahulunya. Pakaiannya zaman dulu sampai hari ini. Tapi ini tergantung pada itu masalah kriminalkah atau ini. Suasana di lantai 2 rumah Depati Talam Tuo semakin riuh saat naskah Tanjung Tanah yang ada di dalam bundelan kain dikeluarkan. Orang-orang berpacu untuk bisa mengabadikan momen langka itu. Setelah membuka naskah per helainya, Said Hanafi Depati Talam Tuo lalu memandikannya dengan mengoleskan air jeruk limau yang telah disiapkan. Memandikan naskah ini dan pusaka lain wajib dilakukan setiap kendurisko. Setelah semua proses selesai, naskah kembali dibungkus dan dikembalikan ke tempat semula. Depati Talam Tuo, Said Hanafi menyebut, naskah Tanjung Tanah berisi undang-undang yang mengatur hukum atau aturan masyarakat yang hingga kini masih dijalankan. Mengaturkan soal kemasyarakatan dan mengaturkan ini hukum kriminalnya dan hukum. Aksara yang dipakai itu adalah aksara Sumatera kuno. Itu turunan dari aksara Pallawa. Hari ini merupakan puncak kenduri berupa pengukuhan para pemangku adat yang baru di wilayah Tigo Luhah Tanjung Tanah.